indah ini hanyalah uripe Allah, bukan sosok apa yang kita lihat yang indah, tapi uripe Allah lah yang indah, yang bisa mewujudkan itu semua. Tanpa uripe Allah, maka takkan pernah ada keindahan. Dengan uripe Allah, maka keindahan alam semesta ini bakal terwujud. Berarti yang indah, yang sakti itu siapa? Makhluknya kah ataukah sang Khalik sebagai pencipta keindahan itu sendiri? Inilah bukti bahwa hanya Allah lah yang sakti mandraguna di atas segala kesaktian-kesaktian yang ada di alam ini. Bila kita tahu kesaktian yang azim, kesaktian yang akbar, itu bisa kita lihat dan bisa kita rasakan yang ada di dalam diri kita. Coba rasakan kesaktian Allah setelah Anda minum, setelah Anda makan. Siapa yang memproses hasil makanan-makanan itu? Siapa yang memasukkan makanan dan minuman itu lewat kerongkongan hingga terhindar dari masuk ke dalam paru-paru kita? Siapa yang melindungi itu semua? Siapa yang menjaga itu semua? Siapa yang sakti? Diri manusiakah? Makhlukkah? Atau uripe Allah yang selalu menjaga, memelihara ciptaannya? Kalau kita bisa masuk ke dalam diri kita, memperhatikan setelah kita makan dan minum, yang memproses itu semua siapa? Yang memilah-milah makanan menjadi darah, yang memilah-milah makanan menjadi energi, tenaga, yang memilah-milah makanan menjadi vitamin, imun tubuh, menjadi keringat, dan menjadi kotoran dan sebagainya. Siapa yang sakti itu? Jadi kita selama ini hanyalah menyaksikan kesaktian-kesaktian yang hanya bayang-bayang saja di luar diri kita. Kita tak pernah membuka kesaktian Allah yang ada pada diri kita sendiri-sendiri. Coba kita lihat kuku kita. Panjangnya kuku ini padahal kita setiap kuku panjang kita potong, panjang kita potong, panjang kita potong. Pada intinya kan kita tak berkenan bila kuku ini panjang. Kenapa kuku ini bisa panjang? Karena bukan kuasa kita di dalam hidup dan badan ini. Bukan milik kita hidup dan badan ini. Inilah kesaktian-kesaktian uripe Allah yang belum kita rasakan dan belum kita sadari selama ini. Karena yang jadi Tuhan masih iblis dan setan yang selalu Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi iblis dan setan, hawa nafsu dan diri kita sendiri selama ini hatinya hati yang mati, jiwanya jiwa yang mati, sehingga tak sadar bahwa Allah lebih sakti daripada makhluknya. Allah lebih hidup daripada makhluknya. Allah lebih akbar daripada makhluknya. Dan Allah lebih wujud daripada wujud makhluknya. Karena itulah kita selama ini
buta menyaksikan keakbaran Allah, buta menyaksikan kesaktian Allah yang telah memperjalankan cikal bakalnya badan-badan ini sejak dari tanah sampai saat ini hingga nanti kembali ke tanah lagi. Kita tidak memperhatikan itu. Karena kita di dalam hati kita lebih cinta kepada diri kita sendiri daripada cinta kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah, barang siapa ingat kepadaku, maka aku pasti ingat kepadanya. Dan barang siapa berzikir kepadaku, dan aku akan berzikir kepadanya. Apa maksudnya ini? Jadi bila yang ada di dalam hati kita ini hanyalah uripe Allah, maka kemanapun kau hadapkan wajahmu, disitulah aku, kata Allah. Jadi kita takkan pernah bisa lupa, bisa ingkar kepada Allah bila hati sudah kembali di dalam singgasana uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada ayat lagi di dalam surat An-Nisa. Mari dibuka Al-Qur'annya. Surat An-Nisa. Kayaknya ya An-Nisa ayat yang nomor 59. Jadi seruan ini kepada orang-orang yang mengaku ada iman di hatinya, yakni kepada orang-orang yang mengaku percaya dengan adanya Allah. Inilah orang-orang yang beriman. Agama apa saja, golongan apa saja, aliran apa saja, bila di dalam hatinya percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhanlah yang menciptakan diri manusianya, maka itu dikatakan orang yang beriman. Tapi belum iman yang hak, masih nurul iman, masih manusianya yang menjadi Tuhan di hatinya, tapi percaya bahwa Allah itu ada. Ini seruan Allah di dalam surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran.
dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selama ini manusia telah salah di dalam mempraktekkan ayat ini. Jadi anggapan manusia begini, taatlah kepada Rasul, maka taat kepada Allah. Ini kebalik. Jadi taat kepada Rasul. Rasul yang mana? Harus diketahui Rasul yang mana yang ditaati. Jadi mari kita dengarkan lagi, hayati lagi surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dahulu dan taatilah Rasul yang kedua. Berarti Allah dulu baru Rasul. Berarti bagaimana? Bagaimana mungkin kita bisa mentaati Rasulullah bila kita tak kenal Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti jejak-jejak Rasulullah sebelum kita mengikuti jejaknya Allah? Yakni ya harus kenal Allah dulu baru bisa kenal Rasulnya Allah. Maknanya kita harus berani mati syahid di dalam menyaksikan Allah dahulu, baru kita menjadi Rasulullah. Baru kita sadar bahwa kita ini ciptaan Allah. Baru kita sadar bahwa kita ini buatan Allah. Baru kita sadar bahwa kita ini hanyalah digerakkan, hanyalah diperjalankan, hanyalah diperankan Allah saja. Itulah yang dimaksud Rasulullah. Itulah yang dimaksud utusan Allah. Itulah yang dimaksud pesuruh Allah. Bukan Rasulnya awake dewe. Bukan utusannya awake dewe. Bukan pesuruh awake dewe. Bukan Rasulnya iblis. Bukan utusannya setan. Bukan pesuruhnya hawa nafsunya sendiri. Maka jadilah taatilah Allah dahulu, mengenal Allah dahulu, baru otomatis kenal siapa Rasulullah itu. Jadi kita selama ini hanya menyaksikan raga-raga para Rasul saja yang sudah wafat, yang sudah kembali kepada Allah. Kita tidak menyingkap rahasia uripe siapa yang ada pada para nabi-nabi dan para rasul-rasul terdahulu. Karena iman yang dimiliki para nabi dan para rasul itu ya seperti iman yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iman yang ada pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya carikan ayatnya ya.
Jadi pada intinya ayatnya berbunyi, Muhammad bukan kamu yang membunuh, akulah yang membunuh. Muhammad bukan kamu yang melempar, akulah yang melempar. Muhammad bukan kamu yang memanah, akulah yang memanah. Inilah cermin dari hati yang lillahi ta'ala. Jadi di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad dan di hati para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah itu sudah tak ada manusianya. Yang ada hanyalah Tuhannya. Yang wujud hanyalah Tuhannya yang berkuasa atas diri manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin, karena mereka para nabi dan rasul itu mengikuti Allah, mengikuti perintah Allah untuk tidak mensekutukan Allah di hatinya. Maka dari itu jadilah mereka rasul-rasul Allah daripada menjadi rasulnya hawa nafsunya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saksikanlah kesaktian-kesaktian Allah di dalam dirimu. Engkau takkan pernah bisa menyaksikan Allah di luar dirimu sebelum engkau menyaksikan kesaktian dan keakbaran Allah di dalam hatimu. Caranya, tiadakanlah dirimu di hatimu, matikanlah dirimu di hatimu, tiadakanlah kewujudan manusiamu di hatimu, maka nyatalah kewujudan Tuhanmu sebagai pencipta dirimu, maka nyatalah uripe Allah daripada urip manungsani. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua jemaah uripe Allah dimudahkan di dalam melaksanakan, mengabdikan, mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah dipaparkan di uripe Allah ini. Semoga saya dan kita semua senantiasa diberi kemudahan dan dijaga selalu hati kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkarnya kezaliman diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di siang yang indah ini, mari kita gembahkan sholawat dzalimin daf'ul bala agar hati kita senantiasa terjaga dari zalim-zalimnya iblis dan syaitan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.